training AutoCAD dan training sistem pembacaan gambar. Mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini saya akan memberikan satu materi yang insya Allah di setiap hari Minggu kedua, sekarang di hari Minggu ke-1, nanti bertemu di hari Minggu kedua. Dalam pertemuan kali ini, saya pertama akan memperkenalkan sistem AutoCAD, yaitu sistem layar AutoCAD. Dalam sistem layar AutoCAD, tampilannya seperti ini. Mungkin di layar Anda bisa di setting, atau yang belum buka sistem AutoCAD silakan dibuka. Pertama-tama saya akan jelaskan satu persatu dari tampilan layar AutoCAD ini. Nah, ketika Anda setelah membuka satu program AutoCAD, pada intinya AutoCAD itu semua sama. Program AutoCAD, kata perintahnya itu semua sama. Dari program AutoCAD dari 2000 sampai sekarang pun itu sama sistemnya. Kata perintahnya juga sama. Nah, cuma apa perbedaannya, yaitu di tahun 2000 rilis 2000 sampai rilis 2007, 2017, 2020, 2021 itu sih sistemnya itu sama. Pada intinya itu sama. Nah, setelah dirilis semua, itu hanya perbedaan dari view-nya aja. Ini diperbaharui, seperti dari perbaikan dari sistem dan penambahan dari konfigurasinya dipercantik. Nah, setelah ini, mari kita lanjutkan. Saya akan jelaskan satu persatu. Di sini di tampilan layar AutoCAD-nya, pertama kita setting dulu, yaitu kita pilih di model AutoCAD Classic. Nah, di sini itu ada beberapa sistem, yaitu ada 3D modeling, ada AutoCAD Classic. Nah, yang kita gunakan itu kalau mau 2 dimensi, Anda sebaiknya disarankan untuk ke AutoCAD Classic. Nah, di dalam tool properties ini untuk pengaturan sistem line garis dan pembuatan
Baik, kita lanjutkan. Selamat datang Mas Engki, Engki Sasongko. Salam kenal. Saya Dedi Junaidi, di satu trainer dari Karawang, Jawa Barat. Monggo silakan. Nah, setelah ini kita perkenalkan satu persatu untuk toolbar. Mungkin di antara kalian semua ada yang lebih senior daripada saya, atau ada yang masih belajar. Itu kita saling berbagi saja. Saya tidak mau menggurui, tapi kita saling berbagi saja. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah pengenalan ini dari gambar 1, di sini ada tool pengelola file. Nah, tool pengelola file ini kita bisa menyimpan atau kita bisa memperbaiki file yang sudah kita kerjakan. Nah, di sini ada tool untuk view. Yaitu view, di sini ada tool drawline, di sini ada tool style visual untuk 3 dimensi, di sini untuk render. Nah, di sini ada modul layout. Layout itu ada untuk layout seperti untuk printer, untuk memasukkan gambar dari ke dalam angket atau ke cop. Nah, di sini setting, sini ada view untuk layout, dan kita untuk pengaturan layout ini. Nah, mari kita berlanjut. Nah, di sini ada satu setting tampilan layar sistem AutoCAD. Di sini saya mencontohkan AutoCAD 2010. Rintinya sama. Ini sama untuk penyetingnya sama. Sini ada display, ada open and share, ada plot and close, ada sistem, ada drafting, ada 3D modeling. Nah, ini ada satu drag yang di marking drag color. Sebenarnya ini untuk setting tampilan layar AutoCAD. Nah, di drag ini, kalau tampilan drag itu sistem layar AutoCAD ini warna putih. Warna putih. Nah, ketika di setting dalam colornya diganti menjadi warna hitam, dia akan tampilan seperti ini. Berlanjut. Nah, di open file sama insert ini untuk pengelolaan disarankan pada sistem AutoCAD 2000 atau ke bawah. Apa tujuannya? Ketika Anda membuat gambar di program lebih tinggi, misal Anda menggunakan program AutoCAD di 2020, supaya Anda ketika menggunakan AutoCAD lebih rendah daripada 2020, Anda menggunakan 2004 atau 2007, maka Anda tidak bisa membuka karena AutoCAD Anda lebih tinggi.
Nah, maka disarankan untuk setting. Apa setting ini? Kegunaannya, yaitu kegunaannya untuk Anda bisa dibuka di mana aja program file Anda yang program kerja Anda atau program gambar kerja Anda. Bisa dibuka di mana aja, seperti di program AutoCAD di paling rendah. Itu bisa. Nah, gimana caranya? Caranya buka di sini di tool ini, lalu pilih Save As atau file Save As. Di sini diklik, pilih yang terendah, lalu oke. Sini ada satu untuk tampilan tool Open Save As. Klik kanan mouse pada layar AutoCAD Anda, lalu pilih option, klik tool option, akan tampil seperti layar di sini, di gambar 5 ini. Nah, lalu klik tombol Save As, lalu klik tanda ini. Lalu pilih AutoCAD terendah, seperti AutoCAD 2000 atau di AutoCAD paling rendah. Lanjut. Nah, di sini sebelum Anda melakukan pekerjaan, Anda harus menyeting dulu, yaitu style dimensional. Nah, bagaimana sih memunculkan gambar seperti ini? Anda cukup memilih yaitu di Style Manager. Klik kanan, nanti muncul Dimensional Style, baru Anda pilih Modify, baru Setting. Pertama Anda mau langkah seperti dari Land, klik Land, atau Text, atau panah, lalu di sini ada untuk penentuan scale dimension. Apa tujuannya scale dimensi? Supaya Anda ketika membuka program AutoCAD dan menggambar, muncul dimensinya itu udah standar. Nanti setelah ini saya akan contohkan bagaimana cara pengoperasian setting dimensional style pada layar AutoCAD. Nah, sebenarnya ini intinya sama pada dasarnya. Mau Anda menggunakan 2007, 2010, 2012, bahkan sampai 2002. Apa yang berbeda? Cuma fiturnya aja yang berbeda. Seperti itu. Nah, tentunya kita berlanjut ke next halamannya, yaitu setelah tampilan seperti ini, di sini ada namanya satu koordinat X, Y, Z. Nah, apa sih kegunaan koordinat UCS? UCS itu apa? UCS itu adalah suatu user coordinate system. Dalam pengoperasian AutoCAD, sistem AutoCAD itu kita menggunakan satu koordinat. User itu apa? User itu pengguna. Seperti kita itu pengguna. Menggunakan koordinat sistem. Nah, di dalam koordinat sistem ini, yang kita pakai itu di
eh, program AutoCAD 2 dimensi. User koordinat ini, sistem ini merupakan sistem koordinat yang digunakan oleh pengguna atau user AutoCAD. Contoh koordinat sistem AutoCAD ini tampak pada layar di atas ini. Sistem koordinat tersebut adalah pada prinsipnya koordinat polar sering digunakan untuk membuat garis. Contoh, misal add atau sekarang add dulu itu akumulator. Misal akumulator panjang, sudut, berapa sudutnya, berapa panjangnya, lalu tekan enter. Nanti di season 2 saya akan contohkan untuk penggunaan sistem UCS. Nah, kalau kita menggunakan di 3D modeling 3 dimensi, dinamakan koordinatnya itu WCS. Apa sih WCS itu? WCS itu adalah World Coordinate System. Bentuk objek 3 dimensi atau diperuntukkan terhadap koordinat, yaitu di sumbu X, Y, dan Z. Di ruang yaitu yang disebut sebagai World Coordinate System atau WCS. Di sumbu-sumbu X atau Y dan Z saling bertemu di salah satu titik disebut titik origin, yaitu di koordinat 0,0 dan 0. Silakan Anda dicatat dulu untuk sistem koordinatnya. Barangkali di antara Bapak Ibu yang belum mempunyai satu catatan, apa sih sistem koordinat itu? Sebelum saya contohkan pada gambar latihan 2 ini, kadang-kadang banyak pertanyaan untuk spek komputer. Dalam spek komputer ini, apa sih? Atau merek apa sih? Atau berapa giga sih yang dibutuhkan untuk program AutoCAD? Sebenarnya pada intinya itu AutoCAD tidak memilih satu komputer yang mahal. Yang penting sistem AutoCAD-nya atau sistem komputernya mumpuni. Dalam artian mumpuni itu di salah satu seperti RAM, memori. Nah, di sini ada salah satu contoh, yaitu spek komputer dulu pada rilis tahun 2000. Setelah AutoCAD dirilis tahun 2000, AutoCAD itu untuk support, komputer support untuk AutoCAD 2000 dulu Microsoft Windows XP atau Microsoft Windows 2000, personal Windows NT 4 atau Windows 98 atau Pentium 3 lateral. Di salah satu yang compatible yaitu di 64 MB RAM-nya, 300 MB yang free atau sisanya dari spek disk. Nah, ini dicontohkan untuk program AutoCAD 2000. Nah, ketika Anda memiliki satu program AutoCAD tahun 2027, Anda cukup menggunakan spek ini, yaitu Microsoft XP Personal, Home Editing, XP Editor, atau Windows Professional
SP atau di SP4. Nah, di sini speknya, silakan Anda tulis Windows Profesional SP3 atau SP4, Microsoft Internet Explorer 6, SP1 atau lateral. Di Windows ini nah, di sini tahun RAM 512 MB RAM-nya atau di 750 MB RAM free disk spek atau MOS atau lebar yang ini. Di sini spek 2007. Nah, untuk spek 2017 Anda tolong diingat atau tolong dicatat biar nanti Anda memiliki satu patokan untuk memilih spek komputer. Spek komputer untuk 2017 yaitu Windows 10, Windows 8, Windows 7, SP1. Intel Pentium, Rengwall, Intel atau AMD, Rengwall, 64 prosesor dalam di RAM, 32 bit di 2 GB, 64 bit di 4 GB, di spek 6 GB. Ranknya, resolutionnya yaitu 1360 kali 768 display resolution with color. Nah, sebenarnya komputer spek komputer ini tidak terlalu tinggi. Seperti saya gunakan itu di Core i5 itu udah mumpuni, atau di Core 3 itu udah mumpuni juga. Cuma saya sarankan di sini di 64 bit ya. Nah, untuk 2020 ini harus lebih tinggi. Kenapa? Dia harus lebih tinggi. Karena di sistem 2020 banyak yang fitur-fiturnya lebih diperbesar, dipercantik. Nah, itu ya. Nah, tadi ada satu pertanyaan yaitu kalau setelah di akhir ini insya Allah si tema ini saya akan share ke lewat grup yaitu di grup community AutoCAD. Mohon maaf, apakah ada yang mau bertanya atau nanti di section kedua boleh di chat atau di Anda berbicara langsung. Ini seperti ada pertanyaan, saya Amit Pak, Taufik dari SMK Teknik PAL Surabaya, mohon nanti di akhir acara materi ini bisa di-share. Oke. Jadi saya share. Nah, pertama di sini ada tampilan layar. Insya Allah saya akan buka dulu untuk nah, apakah di sini udah ada ya tampilan dari AutoCAD?
Masih belum kelihatan, Pak. Masih hitam. Masih hitam. Ini satu program AutoCAD itu memang hitam. Mungkin terlalu besar ya ringnya. Saya kecilin dulu. Apakah cukup segini? Kurang besarkah? Monggo di komen Masih saja. belum kelihatan, Pak. Masih Maksudnya masih kayak blank gitu loh yang Oh, tampil. yang Coba tampil ya. coba di stop screen apa gimana gitu, Pak. Stop screen dirubah dulu untuk tampilannya, mungkin ada satu double ya. New screen. Bagaimana? Baik, Pak. Jelas, Pak. Ya, Ya, alhamdulillah. Pak. Sudah tampil, Pak. Sudah ya. Ya, sudah tampil. Nah, tadi kan di situ dijelaskan ada dari setting ya, mulai dari setting kita di sini ada 2 dimensi drafting, ada modeling, ada AutoCAD Classic, ada Intel Setup Works. Nah, yang kalau kita pergunakan itu untuk di 2 dimensi disarankan untuk AutoCAD Classic. Dicontohkan dalam program AutoCAD saya itu di 2010. Itu pada intinya program AutoCAD itu sama, cuman hanya dipercantik dari picture-nya aja. Kedua, kita untuk setting garis atau line dimensi. Nah, seperti ini saya contohkan dulu untuk line dimensi. Di sini masih berwarna putih, line-nya juga berwarna putih. Nah, bagaimana cara menyetingnya? Cara menyetingnya yaitu kita ambil di sini, klik kanan, ini dimensional style. Kita klik kanan. Sudah ada view, ini namanya program dimension style. Klik. Di sini ada untuk pengaturan line dimensi. Kita ambil modif T, angka modif T. Nah, apa tampil di layar Anda? Setelah modif T, kita ambil line. Apa line ini? Kita ini ya, di sini ada satu line. Kita rubah warna menggunakan warna merah. Di sini ini garis tepinya kita menggunakan warna merah. Seperti itu. Nah, ketika kita diaplikasikan di sini, ini akan pasti seperti ini. Nah, untuk simbol kita mau panah atau dot. Nah, kita biasa digunakan yaitu pakai simbol. Untuk teks ini apa? Kita maunya mau standar atau kita tinggal pilih disarankan untuk standar. Di sini ada fit. Fit itu untuk ketinggian seperti ini. Use overall scale. Use overall scale ini untuk ketinggian. Bisa Anda misalkan mau 10 ketinggiannya. Atau Anda bisa pilih di sini bisa, atau kita bisa langsung ketik 10. Nah, untuk arrow-nya mau berapa ketinggiannya untuk teks. Teksnya seperti ini. Sekarang arrow-nya. Nah, di sini udah seperti ini. Lalu kita, nah, primary unit ini yaitu supaya tidak ada nilai di belakang koma seperti ini 141,1. Nah, di desimal ini kita ambil desimal, lalu kita klik
precision ini, precision kita ambil 0, oke, itu yang muncul. Nah ini untuk di kiri. Lalu kita ambil itu, oke, toleransi, oke, ini bottom, ini non border, oke, primary, oke. Nah baru kita close setelah kita setting dimensional close. Nah itu ini otomatis. Yang mana tadi masih hitam, ya masih putih, sekarang sudah otomatis. Nah setelah itu kita harus menyeting standar untuk penggambaran material. Misal ini standar material. Bagaimana cara nyetingnya? Yaitu kita ambil di sini. Ini namanya Layer Properties Manager. Kita klik. Nah, setelah muncul di sini, kita klik kanan di display layer ini. Klik kanan. Kita pilih New Layer. New Layer. Misal kita dikasih nama garis benda. Seperti itu. Nah, di sini kita mau menggunakan pilih file yaitu garis apa putus-putus, apa berlanjut. Ini udah continue, oke. Continue. Kita ambil yang continue. Oke. Nah, di warna ini kita mau menggunakan apa warnanya? Misal kita mau menggunakan warna biru. Oke. Ini biru. Terus ketebalan. Setting ketebalan garisnya. Supaya ketika Anda hasil printnya itu tidak sama dengan dimensional atau garis hidden, garis apa. Saya sarankan Anda untuk garis benda di 0,25. Ya. Nah, untuk dimensional ini kita bisa setting juga, yaitu di sini, ya, layer. Nah, ini yang garis benda itu supaya kita setiap pakai itu tidak berubah, kita klik di sini, centeng. Nah ini. Nah untuk mengatur dimension, baru kita bikin lagi new layer. New layer kita namai dimensi. Oke. Nah di sini kita mau pakai warna merah. Ya. Setelah itu ini klik di sini. Ini atur jaraknya. Ini kan kalau di print pasti sama, ya. Garis dimensi sama garis benda ini akan sama. Makanya kita setting dulu. Ya, kita sarankan tidak terlalu tebal, yaitu di 18. Oke. 18. Oke. Ini diambil di properties. Properties di sini. Klik layer, pilih dimension. Oke. Di sini pilih di sini kita pilih garis benda. Oke. Garis benda otomatis biru. Nah, di sini supaya kita si tulisannya ini tidak warna merah, si propertiesnya kita rubah di text color merah dengan color putih. Oke. Di properties dimensionalnya ini
kita putih. Oke. Nah, seperti itu. Ini setting dimensional. Oke. Setelah mohon dicatat untuk langkah-langkahnya. Ada nanti di-share langkah-langkah ini yang tadi yang pertama kita jelaskan. Kedua, cara setting tampilan AutoCAD. Nah, dalam tampilan AutoCAD ini Anda bisa klik kanan, ya, pilih option, ya. Di sini ada drag. Anda pilih color. Misal Anda mau color putih. Oke. 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 Ini tampilan sudah putih. Bagaimana caranya untuk mengembalikan? Anda klik kanan pada layar monitor Anda. Klik option. Pilih drag. Pilih color. Pilih warna hitam, black. Oke. Nah, setelah pemilihan warna ini, kita akan save as open file. Ya, kita pilih AutoCAD 2000 LT 2000 sistem drawing, supaya tujuannya ketika kita dibuka di yang terendah, seperti saya ini pakai 2010, nah, dibuka di 2004 atau 2007 itu masih bisa, karena sistem AutoCAD itu dia ketika dibuat di terendah bisa dibuka di file tertinggi. Tetapi kalau file AutoCAD tinggi dibuka di terendah itu tidak bisa, karena ya sistem pengaturannya ini. Nah, maka perhatikan setiap Anda mempunyai satu program AutoCAD tinggi, jangan lupa di sini open save as-nya disetting dulu menggunakan terendah 2000 atau 24 atau 2010, untuk diingatkan di sini di drawing, ya. AutoCAD LT 2000. Ini yang terendah. Nah, oke. Ini untuk sistem 3D modeling. Di sini untuk drafting. Nah, drafting ini apa? Ini adalah satu kursor. Nah, ini adalah satu auto sistem, ya. Anda mau memilih warna apa atau besarnya berapa. Ketika di file itu kecil, kita tinggal geser di sini. Lebih besar. Misal kita mau cari warna ini. Kita menggunakan warna green, ya. Atau kita menggunakan warna yellow. Nah, atau kita menggunakan yang biru. Lalu pilih apply close. Nah, ini apa ketujuannya? Ini lebih besar atau lebih kecil, ya. Lalu oke atau apply, terserah. Nah, kegunaannya ini di sini. Oke. Nah, ini titik blue ini. Oke. Ada waktu masih 5 menit lagi, yaitu tentang pengaturan ini. Nanti di minggu ke depan, insya Allah saya akan contohkan satu materi atau